Yang bikin gaduh di negara ini selama ini banyak keturunan imigran dari Yaman. Yang ngebom Borobudur tahun 80-an, pendolanya siapa? Keturunan. Yang mempelopori pemberontakan PKI 4865, pendolanya keturunan. Yang bikin organisasi ingin khilafah Islamiyah sekarang dibubarkan, pendolanya dari. Maka sangat wajar kalau negara ini jengah, bosan dengan keturunan klan imigran pendatang ke barat dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Jadi sekali lagi, kalau mau macam-macam bikin gaduh di negara Republik Indonesia, pulang aja atau usir kita ke Yaman, saudara-saudara. Setuju? Setuju? Rizik dan klannya, Rizik dan bala gurawannya, kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya, kalau tidak mau menghentikan keblingkerannya, pulang saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Kita adalah keturunan berdarah pejuang, bukan keturunan darah pecundang. Kesejarahan kita, setetes darah kita berharga untuk sejengkal tanah kita mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempersilahkan pihak-pihak yang suka bikin gaduh dan menjelekkan bangsa Indonesia untuk kabur ke Yaman adalah gagasan dan semangat cinta tanah air atau hubul waton yang nyata. Kami, PWI-LS Banyumas Raya, mendukung sepenuhnya keinginan dan semangat Presiden tersebut. Bahkan kalau perlu, tidak hanya dipersilakan untuk kabur, tetapi pulangkan mereka semua ke asal-usulnya, yaitu Yaman Selatan. Mensikapi narasi Pak Presiden, mereka bahkan menantang akan melawan Pak Prabowo hanya gara-gara Pak Prabowo mengatakan silakan kabur ke Yaman. Bahkan menjelek-jelekan Jenderal Dudung, dikatakan Jenderal Setan. Katanya ada Laskar Setan. Siapa nih yang dikatakan Laskar Setan? Siapa mereka yang mengatakan Jenderal dan Laskar Setan? Keturunan imigran setan. Ya. Keturunan imigran berani-beraninya mensetan-setankan jenderal kita, berani-beraninya mensetan-setankan kita semua. Kurang ajar, padahal mereka sendiri kelompok kawanan beli setan, imamnya juga imam. Jadi sekali lagi, kalau mau macam-macam bikin gaduh di negara Republik Indonesia, pulang aja. Setuju? Setuju? Rizik dan klannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Itulah makna dari teriakan kita NKRI, harga mati. Tidak boleh dirubah dalam bentuk negara apapun, termasuk negara agama, negara Islam, negara Buddha, negara Kristen, atau apapun, oleh siapapun. Siapapun dari kelompok manapun yang mencoba ingin mengusik prinsip berbangsa dan bernegara ini, di dalam ber-NKRI ini akan berhadapan dengan Laskar Sabila di zona Banyumas Raya. Siap? Siap. Saya melihat dan merasakan efek dari kuantum, efek dari pantulan energi-energi saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana ada energi Pangeran Diponegoro, saudara-saudara sekalian. Yang di sana ada energi yang memantul-mantul. Ke depan sini energinya Jenderal Sudirman, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana juga ada aura dan energinya Kiai Hasyim Asy'ari, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sini
ada energinya Bung Karno, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Ini yang menarik buat kita pada siang hari ini. Saya bertanya sahabat-sahabat, maukah kalian andaikan setinggal tanah ini akan dibawa, dicabik, diklaim oleh orang yang tidak jelas? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Maka kalau kita tidak sepakat, hari ini kita buktikan bahwa kita adalah sebagai warga negara yang cinta tanah air, warga negara yang cinta ulama, warga negara yang cinta wali songo. Apalagi hanya segelintir, sekelompok, seonggok keturunan imigran dari Yaman, pasti akan kita libat semuanya. Siap? Ya, pendatang pengungsi macam-macam di Banyumas, sombong gemelitak di Banyumas, tangan pakai lama, panjenengan semua yang akan di garda terdepan untuk mengusir mereka. Presiden Prabowo belum lama ini memberikan warning keras kepada mereka kalau tidak betah hidup di tanah air, mengatakan Indonesia gelap. Kalau tidak suka di republik ini, bikin gaduh di republik ini, silakan kabur ke Yaman. Kita setuju? Sangat setuju. Kita dukung warning dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Hari ini saudara, sebangsa setanah air dari tlatah Banyumas Raya, kita PWILS Banyumas Raya menegaskan kembali atas sikap kesetiaan PWILS kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul di lapangan Banyumas, tepatnya di lapangan Pelopor, akan jadi saksi bahwa kita bukan hanya membawa organisasi PWILS, tapi kita membawa amanah sejarah. Semangat! Mereka pendatang pengungsi bikin gaduh, mengganggu, meneriakan khilafah, tetek bengek. Kurang ajar namanya itu kan. Pengungsi mestinya berterima kasih terhadap kita semua sebagai pemilik bangsa dan negara, bukan mengganggu, bikin gaduh, teriak-teriak, menghinakan presiden kita, menggoblok-goblokkan tokoh-tokoh kita, ulama kita. Presiden Gus Dur dibuta-butakan, dibicak-bicakkan. Kurang ajar. Maka kita semuanya, PWILS zona Banyumas Raya khususnya, sangat mendukung Pak Presiden Prabowo kalau mau mengkaburkan mereka. Kalau mereka tidak mau kabur, kita minta untuk kabur alias minggat. Mengapa ke Yaman? Tidak ke negara lain, yang mereka asalnya dari Yaman. Masa suruh minggat ke Arab Saudi? Kita setia kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita setia kepada Pancasila. Kita akan selalu setia kepada NKRI, saudara. Dan kita akan selalu setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudara. Pancasila dengan bangsa ini merupakan satu hal yang inheren, satu kesatuan, karena Pancasila adalah merupakan filosofi bangsa Indonesia yang tidak bisa diutak-atik oleh siapapun juga, saudara-saudara sekalian. Kan begitu? Yang ngeres-ngeresin mengganggu kita semuanya. Maka ini adalah bentuk kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pembelaan negara. Maka mulai hari ini dan seterusnya, kita kibarkan semangat perjuangan Wali Songo. Kita kibarkan terus semangat cinta tanah air. Semangat! Rizik dan bala kurawannya
kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya, kalau tidak mau menghentikan kebligerannya, pulang saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo, kau usah ragu-ragu, jangan pakai lama, mereka masih terus bikin gaduh, masih bikin ribut, masih menghinakan para jenderal kita, presiden kita. Tidak usah pakai lama, ulangkan, usir paksa mereka ke asal usulnya di tanah Yaman. Belakangan diketahui bahwa para keturunan imigran Yaman ini ternyata pembohong besar. Mereka telah membohongi bangsa ini, mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa dibiarkan, dan ini adalah bentuk penodaan agama secara nyata. Mengaku keturunan Nabi tidak mau tes DNA, keturunan Nabi abal-abal. Maka sekali lagi kita dukung pernyataan Pak Prabowo yang meminta mereka untuk minggat, untuk kabur dari tanah air Indonesia ini ke Yaman. Kalau tidak mau, kalau perlu, presiden negara ini mengusir mereka pulang ke tanah Yaman, dan kita akan bantu sepenuhnya. Setuju? Jadi kalau Habib Rizik mau bikin negara Islam, negara syariah, negara ISIS, silakan dia main, saudara-saudara sekalian. Betul ya? Pulang ke Yaman, bikin negara Islam di Yaman, karena kalian adalah imigran, kalian adalah tamu-tamu yang kurang ajar di bumi pertiwi ini, saudara-saudara sekalian. Selain wadahnya dibubarkan, para tokohnya, pentolan pengurusnya, di semua levelnya harus dikenai sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Negara harus hadir dan mengambil sikap tegas sebelum warga masyarakat sendiri yang akan datang menghakimi dengan caranya sendiri. Banyumas, Minggu 24 Mei 2026. Kami yang menyatakan sikap Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Zona Banyumas Raya, dengan menjalankan penyesatan terhadap sejarah bangsa Indonesia, penghinaan terhadap ulama-ulama kita, pemalsuan makam segera dihentikan, dan kalau dihentikan usir sesuai dengan program dari pernyataan dari Presiden kita Prabowo. Siap ya? Marilah kita mohon pada Allah agar hari ini disaksikan oleh langit dan bumi, para ulama dan seluruh Laskar Banyumas, Cilacap, Purbolinggo, Banjarnegara, dan Bumen. Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di lapangan pelopor Purwokerto ini. Panjenengan akan menjadi pelopor yang pertama di dalam menggelorakan semangat mencintai tanah air, mencintai bumi pertiwi, khususnya di Banyumas Raya ini. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. NKRI. Hargamati. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sahabat kakak, yang pertama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada jajaran pengurus PD Banyumas, Kabupaten Banyumas, yang telah bersedia dan sukses menyelenggarakan apel siaga kebangsaan pada sore hari ini hanya dalam waktu 1 minggu. Tepuk tangan untuk PD Banyumas. Saya memberikan instruksi kepada Ketua PD Banyumas, sanggup gak gelar apel siaga zona Banyumas Raya minggu depan? Bismillah, sanggup. Kalau tidak sanggup akan saya berikan ke Purbalingga, tapi karena sanggup. Sekali lagi terima kasih kepada PD Banyumas yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga acara apel siaga pada sore hari ini bisa dilaksanakan. Mewakili beliau, Gus Aung, Ketua PD Banyumas, menyampaikan minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan di sana sini.
Insya Allah pada apel siaga berikutnya di zona berikutnya di Jawa Tengah akan lebih baik dan akan lebih sempurna. Yang saya cintai saya banggakan seluruh anggota Laskar PWI se-zona Banyumas Raya. Acara ini tidak lain adalah dalam rangka meneguhkan sikap kita, sikap PWI-LS di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam memegang prinsip-prinsip kita di dalam ber-NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati yang harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Itulah makna dari teriakan kita NKRI, harga mati. Tidak boleh dirubah dalam bentuk negara apapun, termasuk negara agama, negara Islam, negara Buddha, negara Kristen, atau apapun, oleh siapapun. Siapapun dari kelompok manapun yang mencoba ingin mengusik prinsip berbangsa dan bernegara ini, di dalam ber-NKRI ini, akan berhadapan dengan Laskar Sabila di zona Banyumas Raya. Siap? Siap. Apalagi hanya segelintir, sekelompok, seonggok keturunan imigran dari Yaman, pasti akan kita libat semuanya. Siap. Ya, pendatang pengungsi macam-macam di Banyumas, sombong gemelitak di Banyumas, tangan pakai lama, panjenengan semuanya akan di garda terdepan untuk mengusir mereka. Presiden Prabowo belum lama ini memberikan warning keras kepada mereka kalau tidak betah hidup di tanah air. Mengatakan Indonesia gelap. Kalau tidak suka di Republik ini, bikin kartu di Republik ini, silakan kabur ke Yaman. Kita setuju? Sangat setuju. Kita dukung warning dari Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Mereka pendatang pengungsi bikin gaduh, mengganggu, meneriakan khilafah, dedek bengek. Kurang ajar namanya itu kan. Pengungsi mestinya berterima kasih terhadap kita semua sebagai pemilik bangsa dan negara. Bukan mengganggu, bikin gaduh, teriak-teriak, menghinakan presiden kita, menggoblok-goblokkan tokoh-tokoh kita, ulama kita, Presiden Gus Dur dibuta-butakan, dibicak-bicakkan. Kurang ajar. Maka kita semuanya, PWI-LS zona Banyumas Raya khususnya, sangat mendukung Pak Presiden Prabowo kalau mau mengkaburkan mereka. Kalau mereka tidak mau kabur, kita minta untuk kabur alias minggat. Mengapa ke Yaman? Tidak ke negara lain, yang mereka asalnya dari Yaman. Masa suruh minggat ke Arab Saudi? Sana kalau mau minggat ke Arab Saudi, paling-paling pancung ke Arab Saudi. Kan begitu? Jadi mengapa beliau meneriakan, mempersilakan untuk kabur ke Yaman ya? Yang bikin gaduh di negara ini selama ini banyak keturunan imigran dari Yaman. Yang ngebom Borobudur tahun 80-an, pendolanya siapa? Keturunan. Yang mempelopori pemberontakan PKI 4865, pendolanya keturunan. Yang bikin organisasi ingin khilafah Islamiyah sekarang dibubarkan, pendolanya dari. Maka sangat wajar kalau negara ini tengah bosan dengan keturunan klan imigran pendatang ke barat dari Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Mengaku keturunan Nabi, tidak mau tes DNA, keturunan Nabi abal-abal. Maka sekali lagi kita dukung pernyataan Pak Prabowo yang meminta mereka untuk minggat, untuk kabur dari tanah air Indonesia ini ke Yaman. Kalau tidak mau, kalau perlu, Presiden negara ini mengusir mereka pulang ke tanah Yaman dan kita akan bantu sepenuhnya. Setuju? Setuju? Untuk bantuannya seperti apa, yaitu gampang. Orang tidokan gitu. Diserahkan di belakang. Begitu? Oke. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan mereka kemudian mensikapi narasi Pak Presiden. Mereka
bahkan menantang akan melawan Pak Prabowo hanya gara-gara Pak Prabowo mengatakan silakan kabur ke Yaman. Bahkan menjelek-jelekan Jenderal Dudung dikatakan Jenderal Setan. Katanya ada laskar setan. Siapa nih yang dikatakan laskar setan? Siapa mereka yang mengatakan jenderal dan laskar setan? Keturunan imigran setan. Ya. Keturunan imigran berani-beraninya mensetan-setankan jenderal kita. Berani-beraninya mensetan-setankan kita semua. Kurang ajar. Padahal mereka sendiri kelompok kawanan beli setan. Imamnya juga imam. Kurang ajar. Oleh karena itu saya minta kepada panjenengan semuanya, sahabat-sahabat semua, khususnya di zona Banyumas Raya ini, dari ujung Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, rapatkan barisan, solidkan barisan, bentuk terus pengurusan PWI tingkat cabang sampai tingkat ranting. Jangan ada yang lowong. Suatu saat digerakkan oleh negara, suatu saat kita komando untuk membereskan negara ini demi tegaknya merah putih. Panjenengan sudah siap? Siap. Tak usah hiraukan keturunan-keturunan imigran setan yang menghinakan, merendahkan kita. Mereka bukan apa-apa. Jumlah mereka enggak seberapa dibanding 280 juta jiwa bangsa Indonesia. Macam-macam pasti kita gilas, kita kirim ke Cilacap, kita keburkan ke Sungai Nusa Kambangan. Kalau perlu ke Laut Nusa Kambangan. Sigi baik. Pasukan Cilacap siap menerima. Nusa Kambangan omber. Ya wong Yaman, keturunan Yaman kau Kanjeng Nabi. Nusa Kambangan omber, lautnya lebih omber lagi. Pak Prabowo, kau usah ragu-ragu, jangan pakai lama. Mereka masih terus bikin gaduh, masih bikin ribut, masih menghinakan para jenderal kita, presiden kita. Tidak usah pakai lama. Ulangkan, usir paksa mereka ke asal usulnya di tanah Yaman. Setuju? Kalau Arab Saudi berhasil memulangkan keturunan Yaman hampir 1 juta orang warga imigran Yaman, mengapa Indonesia tidak? Yang jumlahnya paling 100.000 orang. Sangat mungkin, sangat bisa 1 minggu rampung. Tumpah nang browsing bocor. Kan begitu? Yang ngeres-ngeresin mengganggu kita semuanya. Maka ini adalah bentuk kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pembelaan negara. Itu adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27. Pasal membunyikan, memerintahkan kepada kita semuanya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam bela negara. Dan apa yang sedang kita lakukan hari ini adalah salah satu upaya di dalam kita berusaha membela negara kesatuan Republik Indonesia. Amanah UUD 45 itu dikuatkan di dalam pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam pengamanan dan pertahanan negara. Jadi, bagi aparat keamanan baik polisi maupun TNI yang mungkin hari ini hadir di sekitar lapangan pelopor ini, jangan pernah lakukan PWLS di dalam mencintai bangsa dan negaranya. Jangan pernah lakukan PWLS di dalam menjaga merah putih. Yang kita lakukan adalah demi itu semua, di dalam usaha mengamalkan UUD 45, di dalam upaya bela negara dan pertahanan dan keamanan. Panjenengan harus berterima kasih kepada sahabat-sahabat ini semuanya, yang kesini tidak dibayar, yang kesini urunan, bahkan kesini membawa rames nasi bungkus, tidak digaji oleh negara, tapi mau bersedia panas-panasan untuk berkumpul di sini demi mencintai tanah air Indonesia, demi hubbul waton.
Kalau ada aparat keamanan yang mencurigai kita semua ini, mungkin aparat negara yang lupa dengan pasal 27 dan pasal 30 UUD 45 itu. Ya, Pak Polisi pasti sedang merekam saya. Sampaikan ke pimpinan, ini semua adalah dalam rangka kita mencintai bangsa dan negara. Di dalam kita hubbul waton. Di dalam kita menjalankan perintah negara, bangsa, dan agama. Demi tegaknya merah putih. Karena tegaknya merah putih bukan hanya kewajiban Pak Polisi dan Pak Tentara, tapi hak dan kewajiban kita semuanya sebagai warga negara untuk menjaganya, untuk mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara. Ini kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempersilahkan pihak-pihak yang suka bikin gaduh dan menjelekan bangsa Indonesia untuk kabur ke Yaman adalah gagasan dan semangat cinta tanah air atau hubul waton yang nyata. Kami, PWI LS Banyumas Raya, mendukung sepenuhnya keinginan dan semangat Presiden tersebut. Bahkan kalau perlu, tidak hanya dipersilakan untuk kabur, tetapi pulangkan mereka semua ke asal-usulnya, yaitu Yaman Selatan. Sebagai entitas keturunan imigran Yaman di Nusantara ini, mereka telah diterima dan mendapatkan fasilitas hidup, bahkan kehormatan yang berlebih di atas warga pribumi sendiri. Klaim pengakuan diri mereka sebagai keturunan Nabi telah menghipnotis dan menyihir banyak pihak di negara ini. Tunduk menjadi budak agama mereka yang sangat menyedihkan. Ini adalah penjajahan spiritual. Tidak terhitung penghinaan, pelecehan yang mereka lakukan kepada para pemimpin negara kita, para jenderal-jenderal kita, para kiai-kiai kita, para tokoh-tokoh kita, dan apalagi warga biasa yang lain. Belakangan diketahui bahwa para keturunan imigran Yaman ini ternyata pembohong besar. Mereka telah membohongi bangsa ini, mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak bisa dibiarkan, dan ini adalah bentuk penodaan agama secara nyata. Untuk itu, kami dari Banyumas Raya dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap dan langkah tegas terhadap para keturunan klan Yaman di tanah air ini yang telah mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi dengan gelar Habib atau Habaib. 2. Negara harus membuat kepastian hukum atas klaim mereka sebagai keturunan Nabi agar menjadi dasar pijakan bagi bangsa dan masyarakat umum dalam menyikapi para keturunan imigran yang tidak tahu diri ini. 3. Meminta kepada para pejabat negara, sipil dan militer di semua levelnya untuk tidak bersikap lemah di hadapan mereka, karena sama saja merendahkan martabat dan harga diri bangsa. 4. Salah satu langkah nyata untuk memastikan mereka bagian dari darah Nabi atau bukan adalah dengan melakukan tes DNA. Maka kami meminta negara agar melakukan tes DNA, kalau perlu secara paksa, kepada klan Habib Yaman ini untuk memberikan kepastian hukum di Republik ini.
Jika pada akhirnya terbukti secara hukum mereka semua adalah pembohong agama, mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaimnya selama ini, maka wajib hukumnya negara mengambil tindakan tegas dengan membubarkan Rabithah Alawiyah. Yang merupakan wadah mereka secara sepihak melakukan labeling diri sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, kemudian yang terakhir, kami meminta selain wadahnya dibubarkan, para tokohnya, pentolan pengurusnya di semua levelnya harus dikenai sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Negara harus hadir dan mengambil sikap tegas sebelum warga masyarakat sendiri yang akan datang menghakimi dengan caranya sendiri. Banyumas, Minggu 24 Mei 2026. Kami yang menyatakan sikap Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah zona Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap. Siapa kita? Siapa kita? PWIS. Hari-hari. Harga mati. Hari-hari. Harga mati. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PWIS. Siapa kita? PWIS. Siapa kita? PWIS. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'da. Sahabat-sahabat PWLS se-Banyumas Raya dan sahabat-sahabat kami tercinta dari Magelang dan sekitarnya, hari ini kita berkumpul di lapangan Banyumas, tepatnya di lapangan Pelopor, akan jadi saksi bahwa kita bukan hanya membawa organisasi PWLS, tapi kita membawa amanah sejarah. Semangat! Kita adalah keturunan berdarah pejuang, bukan keturunan darah pecundang. Kesejarahan kita, setetes darah kita berharga untuk secengkal darah kita mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Saya bertanya sahabat-sahabat, maukah kalian andaikan secengkal darah ini akan dibawa, dicabik, diklaim oleh orang yang tidak jelas? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Maka kalau kita tidak sepakat, hari ini kita buktikan bahwa kita adalah sebagai warga negara yang cinta tanah air, warga negara yang cinta ulama, warga negara yang cinta Wali Songo. Kita nggak usah gubres mereka yang mengatakan kita komunitas dukun. Kita nggak usah gubres mereka yang sudah tidak punya argumen lagi. Ketika DNA disodorkan, mereka kacor-kacir, tidak mau berani tes DNA. Artinya mereka betul-betul sudah putus, tidak ada hubungannya dengan Duriah Nabi, betul? Maka kita tidak usah ragu. Kalaupun mereka mungkin sebagian menguasai di medsos, tapi percayalah mereka adalah sebagian kecil. Kekuatan kita dibanding mereka tidak ada apa-apanya. Maka mulai hari ini dan seterusnya
kita kibarkan semangat perjuangan Wali Songo. Kita kibarkan terus semangat cinta tanah air. Semangat! Siapa kita? PWILS Pancasila, Jaya, NKRI, harga mati Nusantara. milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man walahu wa man tabi'a sabilahu wa man salaka tariqahu wa man ahya sunnatahu wa man ihtada bihadihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan, terutama kepada pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, juga para sepuh dan para pini sepuh PWILS Banyumas Raya dan juga Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya sangat merasa bahagia sekali karena saya melihat dan merasakan efek dari kuantum, efek dari pantulan energi-energi saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana ada energi Pangeran Diponegoro, saudara-saudara sekalian. Yang di sana ada energi yang memantul-mantul. Ke depan sini energinya Jenderal Sudirman, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sana juga ada aura dan energinya Kiai Hasyim Askari, saudara-saudara sekalian. Yang di sebelah sini ada energinya Bung Karno, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Ini yang menarik buat kita pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa saudara-saudara sekalian PWILS dan Laskar Sabilillah, maksud saya, ini kelahirannya baru 2 tahun atau sekitar 2,5 tahun. Tetapi saudara-saudara sekalian sudah mirip seperti raksasa-raksasa yang mau mencengkram para durjana NKRI, saudara-saudara sekalian. Luar biasa, saudara. Saudara tidak hanya seperti raksasa, tetapi saudara seperti singa-singa yang akan mencengkram para durjana Pahlawi, saudara-saudara sekalian. Singa aumannya saja, singa mengaum 1 kali saja, saudara-saudara sekalian. Binatang-binatang yang ada di dalam hutan akan mikir bukan layak, saudara-saudara sekalian. Hari ini, saudara, sebangsa setanah air dari tlatah Banyumas Raya, kita PWILS Banyumas Raya menegaskan kembali atas sikap kesetiaan PWILS kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita setia kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita setia kepada Pancasila. Kita akan selalu setia kepada NKRI, saudara. Dan kita akan selalu setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, saudara-saudara. Pancasila dengan bangsa ini merupakan satu hal yang inherent, satu kesatuan, karena Pancasila adalah merupakan filosofi bangsa Indonesia yang tidak bisa diutak-atik oleh siapapun juga, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Habib Rizik mau bikin negara Islam, negara syariah, negara ISIS, silakan dia, baik saudara-saudara sekalian. Betul ya? Mulai
ke Yaman, bikin negara Islam di Yaman. Karena kalian adalah imigran. Kalian adalah tamu-tamu yang kurang ajar di bumi pertiwi ini, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kalau mau matang bikin gaduh di negara Republik Indonesia, boleh aja atau mau tinggi tapi aman, saudara. Setuju? Risik dan plannya, risik dan bala kurawanya, kalau tidak menghentikan provokasi-provokasinya, kalau tidak mau menghentikan kedurjanaannya, kalau tidak mau menghentikan kebligerannya, pulangin saja atau diusir ke Yaman, saudara-saudara sekalian. Pancasila sebagai Wiltan Caung, Pancasila sebagai the philosophy of conflict, Pancasila sebagai way of life adalah merupakan bentuk final keyakinan kita untuk mengamalkannya sampai NKRI masih ada, saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, waktunya habis. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.